Baik, selamat datang di pertemuan ke-25 kita. Ini adalah pertemuan-pertemuan terakhir dalam mata kuliah Functional Programming. Nah, dalam pertemuan ke-25 ini, kita masih akan membahas mengenai operasi I/O. Nah, sesuai dengan apa yang sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, kita akan membahas cara menggunakan monad dalam operasi I/O. Nah, untuk itu, apa yang harus Anda pahami kurang lebih ada dua hal, yaitu pertama, Anda bisa memahami konsep dasar monad, dan yang kedua adalah Anda bisa menggunakan monad untuk melakukan operasi I/O pada Python. Nah, sebelum kita membahas monad, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai fungsi. Kalau kita lihat fungsi kita yang pertama, yang kita sebut sebagai fungsi, itu suatu hal yang kurang lebih terlihat seperti ini, di mana dia pasti memiliki return type, ada namanya, dan ada tipe argumen. Dan setiap dari pertemuan awal, Anda bisa melihat bahwa return type harus memiliki satu tipe, argumen bisa memiliki beberapa tipe tergantung jumlah argumennya. Jadi, kalau suatu fungsi sudah dijelaskan nama return type-nya, maka dia harus mengembalikan return type yang sama. Integer berarti dia harus mengembalikan integer. Kalau void, dia harus mengembalikan void, dan seterusnya. Nah, hal itu tidak berlaku bila seperti ini. Jadi, kalau kita punya suatu fungsi yang akan melakukan pembagian dua integer seperti ini, hasilnya pasti float. Karena hasilnya akan menjadi angka koma. Kalau di Python, dia akan otomatis menjadi float. Nah, masalahnya seperti ini. Kalau kita buat fungsi pembagian ini, dia akan membagi dua angka yang dimasukkan ke user. Bagaimana kalau misalnya angka kedua yang dimasukkan oleh user itu adalah 0? Dengan kata lain, pada saat B ini dimasukkan jadi 0. Maka kita tahu bahwa kalau ada suatu pembagian dengan 0, dia akan menjadi tak hingga. Dengan kata lain, dalam bahasa pemrograman, dia akan menjadi error. Ada yang namanya error karena pembagian dengan 0. Ini berlaku di bahasa pemrograman manapun. Nah, kalau terjadi error, maka program yang ini akan menjadi terhenti. Jadi dia tidak dijalankan secara sempurna. Nah, ingat lagi pada saat awal kita membahas mengenai I/O, functional programming seharusnya tidak seperti itu. Jadi dia harus tetap membalikan tipe data yang sama apapun yang terjadi. Jadi harus ada error handler yang akan mengubah uh, data kita menjadi data yang uh, kosong atau data-data defaultnya. Jadi kita akan mengembalikan suatu nilai yang kita sebut sebagai nilai-nilai identitas, yang itulah ada nolnya. Nah, pada saat kita membahas mengenai command line IO, kita memasukkan pass atau non sebagai kembalian. Nah, kita tidak akan menjalankan itu di sini. Kita akan melihat bagaimana kita bisa menggunakan monad untuk mengatasi hal-hal tersebut. Jadi apa itu monad? Monad secara singkat bisa diterjemahkan menjadi tipe data yang mengenkapsulasi atau membungkus suatu control flow. Nah, kalau kita lihat suatu tipe data asli, maka tipe data ya hanya tipe data. Nah, sementara kalau monad, kita seolah-olah membuat tipe data baru di mana tipe data itu bisa membungkus adanya suatu control flow, baik if maupun rekursif. Jadi monad ini nanti dia akan bisa kita terapkan ke data atau ke fungsi. Jadi kita bisa membungkus fungsi nanti supaya tipe datanya adalah tipe data bungkusan, bukan tipe data aslinya. Sehingga nanti kalau ada error, maka errornya itu akan diubah menjadi tipe data bungkusannya. Jadi kalau tadi kita punya pembagian A bagi B, yang aslinya ada float, kita punya tipe bungkusan float, sehingga nanti kalau udah ada error, tipenya tetap sama, yaitu bungkusan floatnya. Nah, kemudian penggunaan monad juga bisa memungkinkan kita memaksakan urutan evaluasi suatu ekspresi. Misalnya kita punya ekspresi A tambah B tambah C. Nah, compiler pasti punya urutan tersendiri bagaimana dia akan menjalankan mana yang dijalankan terlebih dahulu antara A, B, dan C-nya. Tapi kita bisa memaksakan dengan monad bahwa yang dijalankan misalnya C ditambahkan B dulu, hasilnya ditambahkan ke A.
bukan A ditambahkan ke B baru ditambahkan ke C. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan dengan monad. Nah, itu konsep dasarnya. Kita akan lihat langsung bagaimana monad di dalam Python. Jadi kita bisa menerapkan monad dalam Python karena Python bukanlah suatu pure language untuk functional programming, tapi dia bisa mendukung functional programming, maka fitur monad harus kita tambahkan. Jadi dia tidak secara default ada. Monad dalam Python bisa digunakan dengan menggunakan library pmonad. Meskipun sebenarnya kita bisa menerapkan desain structure ya, desain pattern dari monad itu ke dalam suatu fungsi yang sudah ada di dalam Python. Nah, itu akan kita bahas lain waktu, bukan saat ini. Jadi kita akan fokus menggunakan library pmonad. Nah, pada dasarnya pmonad harus diinstal terlebih dahulu bila Anda menggunakan Python selain Python 3.7. Nah, untuk mengeceknya, Anda bisa mengecek sebagai berikut. Jadi ini saya contohkan. Kalau Anda menggunakan command line, Anda bisa masuk ke dalam Python, kemudian akan mengecek apakah fungsi ini bisa dijalankan. Yaitu kita import pmonad. Kalau tidak masalah, Anda bisa memasukkan fungsi help pmonad dan melihat hasilnya. Kalau hasilnya seperti yang terlihat di sini, maka Anda bisa memastikan bahwa pmonad ada di dalam Python Anda. Tapi kalau tidak, Anda harus menginstal pmonad terlebih dahulu. Nah, untuk menginstal pmonad, Anda bisa mengecek link berikut. Ini bisa Anda klik untuk melihat petunjuk bagaimana cara kita menginstal pmonad dalam komputer kita. Nah, sekali lagi saya ingatkan, dalam pertemuan ini kita hanya menggunakan library pmonad, tidak menerapkan desain pattern monad pada Python secara istilahnya apa ya, dari awal. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita bisa membaca file dengan menggunakan monad. Ingat lagi bahwa ini sebenarnya ada kurang lebih sama dengan apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana kita bisa menghandle file I/O dengan functional programming. Anda ingat bahwa kita membagi prosedur di file I/O itu menjadi fungsi-fungsi tersendiri, di mana untuk membuka path-nya atau stream-nya itu kita jadikan fungsi tersendiri yang kita sebut sebagai path. Kemudian untuk membacanya juga kita siapkan fungsi sendiri. Nah, di sini yang berbeda adalah kita menggunakan feature carry. Nah, di carry ini intinya sama seperti implementasi pada functional programming. Jadi kalau Anda ingat bahwa kita bisa menentukan urutan implementasi suatu fungsi, itu sebenarnya kita sebut dengan istilah carry. Jadi kalau kita punya suatu fungsi f gx, itu maka kita bisa menerapkan bahwa kita masukkan input x ke dalam fungsi g, kemudian hasilnya kita masukkan ke dalam fungsi f. Nah, itu yang kita sebut sebagai carry sebenarnya di dalam functional programming, atau yang istilahnya disebut carrying. Nah, dengan menggunakan feature carry di monad ini, kita membuat suatu fungsi itu menjadi fungsi monad. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita ingin membuat carrying seperti ini, sehingga nanti kita bisa membuat fungsi kita itu adalah higher order function, di mana fungsi baca ini nanti inputnya adalah fungsi lain, yaitu fungsi buka. Nah, yang perlu Anda lihat adalah seperti ini. Anda harus mengimport ini from pmonad.tools import carry. Jadi feature carry ini harus di install terlebih dahulu, di import terlebih dahulu. Kemudian ini sama seperti yang kita buat sebelumnya, tidak ada perubahan. Perubahan hanyalah pada yang data. Dimana di sekarang kita punya keyword carry, dimana tanda kurung ini menyatakan argumen yang diharapkan akan dimasukkan kepada fungsi yang di-carrying ini. Jadi karena dibaca ini kita mengharapkan adanya 2 argumen, maka kita tulis di sini 2. Bila cuma ada 1 argumen, ya tulis saja 1. Tapi kalau 0, ya tulis saja 0.
Jadi di sini kita ubah. Nah, perhatikan bahwa kode di dalam fungsi baca sudah berubah dari yang kemarin. Kemarin kita masih menggunakan lambda function. Kita masukkan ke dalam sini sehingga nanti fungsi baca bisa menerima fungsi buka sebagai argumen. Tetapi di sini kita tanpa menggunakan lambda function, kita tetap bisa menerima fungsi buka sebagai argumen di fungsi baca. Nah, di sini kita jalankan si fungsi bacanya, fungsi bukanya. Jadi seolah-olah nanti fungsi baca ini sudah menyatu dengan fungsi buka. Nah, kemudian kita baca datanya, simpan, jangan lupa di close, kemudian kita return data kita. Sehingga kita bisa buka, baca seperti ini. Nah, ini adalah contoh untuk membaca. Kita akan lihat contohnya. Ingat tadi kita akan mengimport terlebih dahulu. Setelah mengimport, kita akan buat fungsinya, yaitu fungsi buka masih sama. Inputnya adalah path. Kemudian kita return, open, path. Nah, karena kita hanya ingin membaca, kita berikan R saja sebagai argumen. Nah, kedua, kita fungsi karinya. Anda bisa lihat bahwa kari berarti dia harus ditempelkan ke fungsi, di mana kita punya dua argumen, yaitu handle dan path-nya. Kali ini kita ubah ya. Kemudian kita siapkan dulu handle kita. Jadi kita jalankan si fungsi bukanya terlebih dahulu. Setelahnya kita simpan datanya, kita baca datanya, dan kita tutup koneksinya, kemudian kita return A. Nah, selanjutnya kita akan coba panggil misalnya seperti ini. Jadi kita siapkan fungsi kari kita, yaitu baca, masukkan argumennya adalah buka, dan kita bisa buat seperti ini. Kita masukkan saja dulu satu argumen. Ini keunggulan dari fungsi kari dengan menggunakan monad. Kita bisa memasukkan sebagian dari argumennya terlebih dahulu. Jadi tidak masalah. Sekarang kita tinggal panggil si fungsi baca file tadi dengan memasukkan argumen kedua kita, yaitu file yang dituju, path-nya. Jadi ingat bahwa sebenarnya baca ini kan punya dua argumen. Tapi karena kita menggunakan keyword kari ini, maka argumen bisa dimasukkan satu-satu, tidak harus selamanya. Jadi kita bisa siap-siap seperti ini. Nah, Anda bisa lihat kita memunculkan isi data file yang sudah kita tulis pada pertemuan sebelumnya. Nah, tentu saja ini tetap kalau kita terapkan secara sederhana ini, yang dev buka ini masih bisa mengeluarkan error. Seharusnya nanti kita keluarkan semacam error handler supaya return ini adalah bisa non, bisa path. Jadi tidak berhenti kalau misalnya kita panggil suatu fungsi yang tidak ada. Jadi ini kita sudah bisa menggunakan lagi. Jadi kalau Anda panggil lagi si argumen baca file dan kita masukkan my data txt, Anda tetap masih bisa membacanya. Tetapi kalau Anda masukkan misalnya fungsi yang tidak ada, ini akan menjadi error. Nah, itu hanya contoh saja bagaimana kita menggunakan monad. Jadinya kita menjadi lebih mudah untuk menghandle error, di mana kita seolah-olah menggabungkan dua fungsi ini menjadi satu. Nah, kita akan lihat cara penggunaan monad selanjutnya. Kita bisa menggunakan monad selain dengan kari, kita bisa menggunakan compose.
Jadi kalau tadi kita kan memaksakan urutan fungsi kodenya itu dengan menentukan mana yang akan kita masukkan ke dalam suatu fungsi. Kita bisa membuat sesuatu yang berbeda. Jadi kita bisa membuat dua fungsi yang benar-benar independen dan kita bisa memaksakan urutan menjalankannya uh, dengan menggunakan compose pada Pimonad. Jadi nanti dia akan berbeda dengan menggunakan curry biasa. Jadi kalau compose, nanti kita akan menyatukan dua fungsi yang di curry memiliki keyword curry menjadi satu dan kita tentukan urutannya. Jadi di sini yang paling penting adalah sekarang kedua fungsi yang akan kita satukan tadi yaitu si buka dan baca harus memiliki keyword curry. Nah, contohnya seperti ini. Jadi importnya masih sama, kita yang mengimport curry dari Pimonad Tools, tapi kita juga mengimport fungsi compose dari pimonad.reader. Jadi sekarang kita ubah, bukanya sekarang juga kita jadikan curry function dengan argumen yang diharapkan adalah satu. Kemudian di sini juga kita punya curry 2, fungsi baca yang di curry beda dengan yang tadi, sekarang menjadi lebih singkat. Kemudian hasilnya itu seperti ini, kita buat satu fungsi baru lagi yang merupakan fungsi compose atau penggabungan antara dua fungsi buka dan baca. Nah, kita kalau Anda lihat di sini cara kita menulisnya ini sudah menentukan urutan di mana kita urutkan yang pertama dilakukan adalah buka, kemudian hasilnya akan dimasukkan ke baca. Nah, ini Anda bisa compose beberapa fungsi di mana nanti hasilnya akan selalu di paste atau dimasukkan ke dalam fungsi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini hasilnya. Nah, kita akan lihat ini di kode kita. Saya akan mereset Python kita supaya tidak ada hal yang ini. Jadi kita pertama mengimport curry-nya dari Pimonad. Nah, kemudian kita seperti ini. Nah, selanjutnya kita siapkan fungsi curry pertama, argumennya 1, yaitu bukanya pet. Kita return open pet kemudian argumennya read, kemudian fungsi curry kedua, argumennya kali ini cuma 1, berbeda dengan tadi kita argumennya 2. Ini hanya handle-nya saja. Jadi nanti kembalian dari fungsi buka akan dimasukkan ke fungsi baca. Di sini kita simpan hasilnya terlebih dahulu. Jadi di fungsi baca kita tidak perlu membuka lagi karena dia sudah ada dari sini. Kemudian handle-nya kita close. Kemudian return A. Nah, kita siapkan fungsi baru lagi yang merupakan compose. Jadi kita menggunakan fungsi ini compose. Kita masukkan fungsi pertama kita adalah buka. Kemudian titik dengan kata kunci then, masukkan fungsi keduanya yaitu baca. Kita sudah selesai. Kemudian tinggal kita panggil saja. Di sini kita tinggal memasukkan satu argumen, yaitu teks yang akan kita file yang akan kita baca. Seperti ini. Nah, Anda tetap masih bisa membaca filenya dengan baik. Nah, ini contoh bagaimana kita bisa menggunakan Monad atau library Pimonad untuk handle I/O, terutama file I/O. Hal yang sama bisa kita lakukan untuk yang binary atau yang untuk kita berhubungan dengan
uh, komputer lain dalam jaringan. Nah, ini contohnya bagaimana kita bisa menggunakan pmonad. Jadi kalau kita lihat kode ini tadi akan bisa menghasilkan yang sama, tapi intinya kita membuat efek yang sama seperti yang kemarin, tapi tanpa menggunakan lambda function. Jadi kalau kita simpulkan, kita bisa menerima kesimpulan seperti ini. Jadi pertama, monad itu merupakan wrapper atau pembungkus yang membungkus tipe data asal menjadi tipe data yang lebih umum. Nanti Anda bisa mengecek tipe datanya itu bukan lagi tipe data yang itu, tetapi ada tipe data khusus lagi yang disimpan di dalam monad. Jadi untuk menggunakan monad di dalam Python, kita bisa menggunakan library pmonad. Jadi tadi kita sudah melihat fungsi kegunaan dari pmonad untuk melakukan carrying dan compose function. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa kita bahas untuk hari ini. Anda bisa mencoba kode-kode tadi di Python untuk melihat bagaimana hasilnya, dan Anda bisa mengubah kode-kode yang tadi diberikan untuk mendalami lebih lanjut bagaimana menggunakan pmonad. Baik, terima kasih. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.